yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika, Tetap Satu di Tengah Perbedaan. Nah, hari ini kita akan berbincang santai tapi bermakna. Pernahkah kalian mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika, entah itu dalam buku pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau bahkan di lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila? Tapi apakah kita tahu makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Apalagi di zaman sekarang yang dimana berita itu sangat cepat menyebarkan informasi, baik informasi negatif maupun informasi positif yang dapat mengancam nilai persatuan kita. Nah, semua itu kita akan bahas dalam sudut pandang generasi muda. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani dengan 4 narasumber keren yang akan sharing pengalaman dan pemahaman mereka tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sambut 4 narasumber kita hari ini. Halo. Silakan duduk. Baik, apa kabar kalian semua? Baik. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya kepada 4 narasumber kita hari ini, dan mungkin mereka akan sedikit menceritakan bagaimana perjalanan mereka untuk menuju ke lokasi podcast kita hari ini. Nah, mereka juga berasal dari berbagai macam daerah ya, seperti Gianyar, Bangli, Kintamani, dan Negara. Nah, mungkin perkenalan kita dimulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoloponi Andriani, bisa dipanggil Andriani. Saya berasal dari Negara ya. Kayak yang kalian tahu, Negara itu kan jauh ya, seperti di Lampung, Negara Rejo, yang tahu? Negara Rejo, kalau beli nyemput emang. Udah sekali seperti lagunya panas lagi, banyak truk, debu. Lumayan jauh juga ya. Saya yang asli Buleleng dan tinggal di Lopina saja, untuk menuju ke perjalanan ke kampus itu juga cukup melelahkan ya. Bagaimana dengan kalian bertiga? Oh, baiklah. Sebenarnya saya perkenalan saya itu dari TNI yang SMP kelas ya. Nah, di mana saya itu dari Gianyar. Yang dari Gianyar tuh lumayan ya, di mana tuh jalan tuh hampir 3 jam. Terus tuh, tapi saya sangat menikmati perjalanannya karena sepanjang perjalanan itu pemandangan sana itu sangat bagus dan sangat memuaskan, dan jadi capek di perjalanan itu tidak terasa. Apalagi saya sangat bersemangat untuk mengikuti acara per hari ini. Mungkin Baik, perkenalkan, saya juga seperti yang kita tahu. Mungkin bisa dipanggil Agus. Untuk perjalanan saya menuju ke Singaraja ini lumayan jauh, karena menempuh kurang lebih 2 jam. Dari mana suhu di sini itu sangat berbeda dari di tempat tinggal saya. Karena kan saya di Bali, di mana suhunya itu bisa dibilang sejuk, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Nah, saat saya menuju dari Bali ke Singaraja ini kan saya menikmati Kintamani. Di Kintamani itu suhunya sudah jauh berbeda dari tempat tinggal saya. Kan di situ di Kintamani itu suhunya sangat dingin. Nah, saat saya melewati Kintamani itu kan saya tiba di Singaraja ini, suhunya itu sangat berbeda jauh dari yang sejuk ke dingin lalu ke panas. Itu membuat saya kurang Mungkin kurang nyaman karena suasana dari Bangli itu dingin, terus tiba-tiba ke Singaraja jadi panas gitu. Jadi Ya, mungkin itu. agak kaget juga ya. ya, tapi terobati dengan pemandangan di jalan seperti saya itu kan lewat kita dari Kintamani itu saya lihat gunung dan pepohonan yang ada di jalan ini yang segitu. Iya. baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisriani, bisa dipanggil Oki. Nah, kalau perjalanan saya itu menuju dari Kintamani menuju Singaraja itu tidak cukup lama, cuma menempuh sekitar 1 jam 30 menit sudah sampai di Singaraja. Dan itu saya cukup menikmati lah perjalanannya ke sini karena suasananya juga sangat segar, tenang, karena tidak terlalu ramai lah motornya. Terus nanti kalau kalian ada waktu luang nih, kita jalan-jalan aja ke Kintamani, karena Kintamani itu juga terkenal dengan kopi shopnya yang menghadap langsung ke arah Gunung Batur dan Dalaman. Menarik juga ya.
perbedaan itu justru bisa menjadi warna untuk hidup kita tuh lebih indah, lebih bahan gitu ya. Mungkin dari contoh di sekitar kita, kalian kan di kampus nih, ada teman-teman yang dari berbagai daerah, seperti contohnya yang saya ambil kan dari Bangli, ada yang dari Banyak, ada yang dari Bangli, ada yang dari Medan, Flores, dan lain sebagainya. Nah, saat kita melakukan bidang ngomong, kita itu tidak memandang dia itu dari mana, agamanya apa. Kita saat kita ngomong itu kita menerapkan nilai solidaritas, seperti itu. Oke, benar sekali. Jadi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu juga bisa kita lihat dalam lingkungan masyarakat. Misalnya kita lihat dalam kegiatan gotong royong itu kan kegiatannya bekerja sama. Nah itu juga tanpa memandang perbedaan seperti agama, suku maupun budaya. Nah, benar sekali. Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika itu mengajak kita untuk belajar hidup bersama tanpa berbeda-beda siapapun di tengah-tengah berbagai perbedaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang identitas diri. Nah, menurut kalian apa sih itu identitas diri? Bisa kalian jelaskan dalam bahasa atau mungkin kata sederhana agar para pendengar dan penonton podcast kami bisa memahami apa sih itu identitas diri. Oke, identitas diri itu kayak bagaimana saya, dari mana saya berasal, dan bagaimana nilai-nilai dan prinsip tindakan sikap tingkah laku yang saya jalankan. Dan menurut segi kebangsaan ya, kita itu identitas diri kita itu kita sadar bahwa kita berasal dari bangsa Indonesia. Benar banget itu. Jadi bukan hanya sekedar nama atau asal kita saja yang menentukan, tapi bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah ada, seperti nilai kesopanan, nilai kejujuran, saling tolong-menolong. Nah, itu juga merupakan bagian identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Nah, dan identitas diri itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tapi dari perubahan itu ada satu inti yang harus kita jaga, itu gimana rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, dari banyaknya kita yang sekarang dari kita yang sebagai luar itu boleh saja, tapi tetap ingat kalau kita itu adalah warga negara Indonesia dan harus mempertahankan diri kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi masalahnya untuk anak muda bangsa Indonesia ini, dia itu lebih bangga terhadap budaya, hal-hal budaya luar, tapi dia malu terhadap budayanya sendiri. Padahal untuk budaya kita itu kan sangat-sangat menarik. Seperti contohnya itu di Bali, banyak budaya seperti tarian kecak, tarian lenong, yang baru dan lain sebagainya. Adapun seni-seni seperti seni rupa, seni kerawitan dan lain sebagainya. Nah, seharusnya anak bangsa Indonesia ini harus lebih mengenal bagaimana budaya kita itu di Indonesia, bukan mengenal budaya dari negara lain. Seperti itu sih. Benar sekali. Indonesia juga dibilang cukup keren ya, karena Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari keberagaman suku, budaya, keberagaman rumah adatnya maupun keberagaman dari segi kulinernya. Nah, tetapi mungkin karena kebanyakan anak muda yang sering menonton konten luar negeri, sehingga mereka melupakan bahwa Indonesia itu juga keren loh. Mereka juga mempunyai keberagaman yang bisa kita utarakan ataupun kita up di media sosial biar orang lain juga tahu bahwa Indonesia, wah ternyata Indonesia bagus juga ya, punya banyak keberagaman gitu. Dan banget tuh, meskipun kita itu penting banget punya identitas diri, jadi kita tahu kita berasal dari bangsa Indonesia dan kita harus bangga kita berasal dari Indonesia. Harus bangga menjadi Indonesia. Baik, kalau identitas diri itu tentang bagaimana kita sebagai individu,
Bineka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, budaya, sejarah, sejarah perjuangan, dan ada pun simbol-simbol dasar negara kita yaitu Garuda dan bendera merah putih. Dan identitas nasional ini juga penting buat mempersatukan kita. Dimana kita bisa melihat kan di Indonesia ini sangat terdiri dari banyak pulau, banyak daerah, dan pastinya bahasa-bahasa di setiap daerah itu berbeda. Untuk komunikasi itu kan kita agak sulit kalau kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, karena masih tidak akan dimengerti atau bisa dipahami. Nah, sebagai untuk menyatukan itu semua, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di luar daerah kita. Identitas nasional juga bisa dijadikan sebagai pedoman, seperti nilai-nilai yang tentang dalam Pancasila itu mengajarkan kita untuk bersikap adil, berbudi kemanusiaan, dan cinta akan tanah air kita sebagai bangsa Indonesia. Identitas nasional itu sebagai pelindung budaya kita juga. Sekarang banyak banget budaya luar yang masuk seperti film, fashion, kan cara ngomong kita aja udah mau ke barat-baratan. Maka dari itu identitas nasional penting agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Oke, jadi identitas nasional itu bisa kita bilang sebagai perekat ya, supaya kita punya pedoman untuk kita berperilaku secara adil, berperi kemanusiaan ataupun cinta persatuan. Baik, jadi kita tadi sudah mengetahui tentang identitas diri dan identitas nasional. Tapi di balik itu semua pasti ada tantangannya juga. Nah, menurut kalian apa sih tantangan terbesarnya? Paling jelas itu malah globalisasi ya. Karena kita lebih mengetahui budaya luar lewat media sosial dan internet ya, ketimbang budaya kita sendiri. Terus ada juga rasa nasionalisme ini semakin menurun. Saya melihat anak muda bangsa kita ini banyak yang kurang tepat terhadap lagu bahasa Indonesia, dan juga mereka malas mengikuti upacara daerah, padahal yang tugas mereka hanya itu hanya berdiri saja dan menghargai bagaimana sih perjuangan pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan bangsa ini. Ya, selain itu juga ada paham-paham yang berbeda. Paham-paham intoleran ini di mana kita tidak menghargai, tidak menerima, bahkan menolak perbedaan yang ada di dalam suku, ras, budaya, dan sebagainya. Nah, di mana itu bisa menyebabkan masalah pada persatuan yang ada di Indonesia kita. Mungkin sepihak orang bakal merasa tersinggung atau dari merasa tersinggung itu dia kemudian membuat suatu kelompok yang mungkin bisa menyebabkan konflik dan sebagainya. Jadi kita harus bisa meningkatkan sikap toleransi kita itu lebih lagi. Nah, jangan lupa juga bahwa berita bohong atau hoax itu juga menjadi suatu tantangan bagi kita generasi muda, di mana kita itu gampang terkecoh dan pada akhirnya akan menimbulkan kericuhan. Nah, padahal kalau kita mengingat kembali makna dari Bineka Tunggal Ika, kita itu bisa saling menghargai dan tidak mudah untuk tersulut emosi akan hal-hal kecil. Ya, jadi tantangannya juga cukup banyak ya, tapi nah, tadi kita sudah membahas tentang arti Bineka Tunggal Ika, identitas diri, identitas nasional, dan ada juga tantangannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Nah, yaitu bagaimana cara kalian menunjukkan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Dari saya itu hal yang gampang, yaitu pertama kita tuh bisa membeli atau produk-produk lokal. Seperti contohnya kita memakai pakai batik. Nah, pakai batik ini kan bukan budaya dari Indonesia. Nah, contoh yang lainnya yaitu kita membeli makanan produk lokal. Dan seperti saya kan suka desain sepatu itu. Saya mensupport produk lokal dan saya membeli produk sepatunya itu. Nah, untuk kualitasnya itu tidak akan jauh
dari saya untuk mendukung produk kami. Selain disebutkan tadi itu kayak batik, lokal, kita juga bisa memperkuat budaya itu dengan melestarikan budaya. Dimana itu kita bisa ikut serta dalam mempelajari tari daerah, musik daerah, atau bahkan mempelajari nyanyian daerah atau berbagai macam kesenian yang ada. Nah, selain itu kita juga bisa ikut lomba kesenian, kita bisa yang contohnya sederhana aja, kita bisa mengajak teman kita dari luar daerah itu untuk mencoba masakan khas daerah kita. Itu bisa kita menunjukkan bahwa kita bangga itu kita punya makanan yang enak dan dan murah. Nah, saya sedikit menambahkan ya. Nah, di era sekarang itu kan sudah era digital ya. Nah, di mana kita itu bisa menunjukkan rasa bangga sebagai orang Indonesia melalui membuat konten-konten video positif, misalnya seperti memperkenalkan budaya daerah kita, wisata lokal, maupun memperkenalkan anak-anak berprestasi di bidang nasional maupun internasional melalui media sosial seperti IG, TikTok, Facebook maupun YouTube agar dikenal oleh berbagai negara. Nah, yang paling penting rasa bangga itu bukan cuma diomongin, tapi kita buktiin lewat Ya, benar sekali. Jadi kalau kita cinta dengan Indonesia, pastinya kita semua ingin dong Indonesia itu menjadi negara yang maju, yang dikenal karena hal-hal positifnya. Nah, itu tuh bisa kita tanamkan misalnya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dari misalnya kita mendukung produk lokal, terus memperkenalkan budaya kita melalui video atau vlog, jadi dan lain sebagainya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan. Jadi dari semua pembahasan itu bisa disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi bagaimana cara kita hidup sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah airnya. Nah, benar sekali. Meskipun kita berbeda-beda, tapi dari perbedaan itulah menjadi kekuatan kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Benar, dimana identitas nasional juga harus kita jaga bersama-sama supaya kita tetap memiliki karakter dan identitas bangsa yang kuat. Dan kita juga sebagai anak muda memiliki peran penting untuk melanjutkan semangat persatuan tersebut. Memang bersikap dari hal-hal kecil aja dulu seperti bersikap toleran, menghargai kemanusiaan itu juga sudah termasuk mencintai tanah air Indonesia. Setuju. Saya ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber hari ini yang telah berbagi pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendengar dan penonton setia podcast ini. Jadi jangan lupa kita harus tetap menjaga persatuan kita, dan ingat kita tetap semangat, tetap bangga menjadi warga negara Indonesia karena semboyan kita adalah berbeda-beda